Apaan, Cuk? Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ku harap kabar kalian senantiasa baik-baik saja ya. Amin. Jadi seperti biasa, di siang yang panas ini, gue bakal nemenin kalian semua dengan membahas film yang oke punya. Kali ini, gue bakal membahas sebuah film berjudul Dead Casing yang dirilis pada tahun 2021. Film bergenre action horror ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang desainer perhiasan bernama Cheng Yuan yang melakukan pembunuhan berantai selama 5 tahun. Hal itu ia lakukan karena kenangan kelam pada masa lalu hidupnya saat tinggal bersama ibunya. Cheng kecil harus melihat ibu kandungnya menjual diri kepada pria hidung belang. Tidak sampai di situ saja, sang kakak juga dijual oleh sang ibu yang pada akhirnya bunuh diri karena hal tersebut. Karena sudah sangat meresahkan, polisi wanita yang merupakan lakon utama kita yaitu Senke segera beraksi untuk mengungkap kasus tersebut. So, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu. Lalu bagaimanakah usaha dan perjuangan Senke menghentikan tindakan kejahatan Cheng? Gak usah berlama-lama lagi karena gue tahu kalian semua butuh asupan perfilman. Segera atur posisi rebahan terbaik kalian, simetriskan celana dalam, ambil kancut tetangga, dan cekicrot. Di awal film kita akan diperlihatkan pemeran utama kita yaitu Senke. Saat itu ia sedang meringkus seorang pemuda akibat ulahnya yang melukai 2 orang pengunjung di sebuah kafe. Karena hanya melawan seorang berandalan kecil, Sen pun menyelesaikan tugas itu dengan cepat dan sangat mudah. Lalu Sin pun berpindah. Saat itu Sen dipanggil oleh atasannya yang bernama Kapten Liu. Ia dipercayai untuk menangani kasus hilangnya beberapa wanita selama 5 tahun terakhir. Karena memang sudah menjadi tugasnya, Sen pun dengan senang hati menerima tugas yang diberikannya. Sen pun akhirnya segera beraksi dengan melihat ke lokasi kejadian. Ia juga melihat rekaman CCTV untuk melihat apakah ada bukti atau petunjuk untuk mengungkap pelaku dari kasus tersebut. Ketika ia melihat ke beberapa TKP terakhir, ia selalu menemukan sebuah krim dengan merek yang sama. Sen kemudian menemui gadis bernama Fei Fei. Ia adalah sahabat dari korban terakhir yang bernama Xiao Mei. Berkat info yang diberikan Fei Fei, ia menyimpulkan bahwa pelaku adalah orang dekat korban. Mungkin saja itu teman atau bisa juga pacar sang korban. Karena sang korban sama-sama menyukai jenis perhiasan yang sama. Akhirnya Sen pergi menemui seorang desainer perhiasan muda yang bernama Cheng Yuan. Dari percakapan tersebut, Sen mendapatkan beberapa petunjuk dari Cheng. Ia memberikan alamat toko-toko yang menjual perhiasan buatannya. Setelah dirasa cukup, akhirnya Sen berpamitan kepada Cheng. Sebelum pergi, mereka sempat bertukar nomor telepon. Setelah itu, Sen bergegas pergi ke beberapa alamat toko yang diberikan oleh Cheng. Namun, Sen tetap belum menemukan informasi yang bisa mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Lalu tiba-tiba Kapten Liu menelpon. Ia memberitahu Sen bahwa ada laporan orang hilang. Mengetahui hal itu, Sen kemudian segera pergi ke kantor untuk menemui Kapten Liu. Sen kemudian diminta untuk lebih berusaha dalam menangani kasus tersebut agar tidak jatuh korban berikutnya. Keesokan harinya, Sen ditelepon oleh Cheng. Mereka kemudian bertemu di sebuah jembatan untuk membicarakan tentang perkembangan kasus tersebut. Ia juga menduga bahwa pelaku pembunuhan berantai itu bisa saja orang yang sama. Mendengar hal itu, Sen kemudian berencana memeriksa kembali ke TKP-TKP para korban. Setelah itu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Lalu pada malam harinya, Sen pergi ke TKP pertama. Namun kedatangannya di sana telah diketahui oleh tersangka. Sen yang mengetahui keberadaan pelaku itu segera berusaha menangkapnya. Adegan kejar-kejaran pun akhirnya terjadi. Sempat terjadi baku hantam di antara mereka berdua. Namun sang pelaku berhasil mengalahkan Sen, kemudian pergi meninggalkannya. Lalu Sin berpindah
di mana Kapten Liu mendapatkan identitas dari rambut yang ditemukan Shen di TKP. Pemilik rambut itu adalah seorang pemuda bernama Zhu Songlai. Shen kemudian meminta izin kepada Kapten Liu untuk mengumpulkan bukti tambahan agar mereka tidak mengalami salah tangkap. Di keesokan harinya, Shen pergi ke perpustakaan kota untuk mengumpulkan koran yang meliput berita pembunuhan selama 5 tahun terakhir. Dari koran tersebut, Shen akhirnya mendapatkan bukti tambahan untuk segera mengungkap kasus tersebut. Kapten Liu kemudian dengan segera memerintahkan untuk menangkap Zhong di kediamannya. Lalu kita akan ditunjukkan sebuah masa kecil pelaku yang sangat kelam. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri saat ibu kandungnya menjual diri kepada para pria hidung belang. Tak hanya di situ saja, sang ibu juga tega menjual kakak kandungnya yang masih di bawah umur kepada langganannya. Akibat dari kejadian itu, sang kakak akhirnya nekat bunuh diri karena merasa malu dan tidak memiliki harga diri. Namun sayangnya, ia sendirilah yang pertama menemukan kakaknya gantung diri. Karena rasa kecewa yang mendalam, ia akhirnya membunuh ibu kandungnya dengan cara melemparkan ratusan kelereng saat ibunya berjalan turun dari tangga. Karena benturan yang keras, sang ibu tewas seketika di tempat kejadian. Lalu scene pun berpindah, kita akan diperlihatkan Zhong sedang bersama Sasha. Ia adalah perempuan malam yang disewa oleh Zhong untuk melakukan mantap-mantap. Saat sedang berbincang, tiba-tiba Zhong mendapatkan telepon dari rekan bisnisnya. Ia merupakan bandar narkoboy yang sedang diincar oleh Kapten Liu. Setelah menutup panggilan itu, Zhong kembali pergi ke sebuah pelabuhan untuk melakukan transaksi. Karena pembeli yang tak kunjung datang, akhirnya Zhong pergi dari tempat tersebut. Namun ketika ia berjalan di depan gerbang, dia bertemu dengan Kapten Liu dan kawan-kawannya. Adegan baku tembak pun akhirnya terjadi. Shen sempat berduel dengan Zhong hingga akhirnya membuat tangannya patah. Beruntung Kapten Liu segera membantu hingga akhirnya Zhong melepaskan Shen dan berencana untuk kabur. Namun nasib sial dialami oleh Zhong, ia tertabrak oleh sebuah truk kontainer hingga tewas. Kapten Liu akhirnya menemukan sebuah alamat dari kertas yang ditemukan di saku celana milik Zhong. Ia bergegas pergi ke lokasi itu, sedangkan Shen ia perintahkan kembali untuk mengobati lukanya. Merasa kasusnya sudah selesai, Shen kemudian pergi ke rumah Cheng malam itu juga. Ia berniat mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan untuk mengungkap kasus-kasus itu. Shen membawakan sebotol anggur sebagai hadiah yang akan ia berikan. Tak disengaja, Shen memecahkan sebuah bingkai foto milik Cheng. Ia melihat foto Cheng bersama dengan korban pertama yang bernama Xiaomei. Shen sempat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Namun tiba-tiba Cheng memukulnya dari arah belakang yang pada akhirnya membuat Shen pingsan seketika. Ketika tersadar, dia sudah dalam keadaan terikat bersama Sasha di sebuah kamar mandi. Beruntungnya, Shen menemukan sebuah pisau kecil di saku celananya. Pisau tersebut kemudian ia gunakan untuk melepas tali yang mengikat tangannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Cheng datang membawa beberapa alat yang akan ia gunakan untuk menghabisi nyawa mereka berdua. Karena memiliki jiwa yang pemberani, rasa takut tidak terlihat sedikit pun dari pandangan mata milik Shen. Ketika sudah berhasil melepaskan tali tersebut, ia segera meraih sebuah palu, kemudian memukul kaki Cheng dengan sangat keras. Melihat Cheng yang sedang jatuh kesakitan, ia kemudian membantu Sasha dan segera pergi dari sana. Namun mereka tidak bisa keluar dari rumah itu karena pintu dalam keadaan terkunci. Dengan terpaksa, akhirnya mereka lari ke lantai 3 untuk bersembunyi. Namun tak lama kemudian, Cheng datang dan menemukan Sasha yang bersembunyi di bawah kasur. Namun Shen dengan segera membantu Sasha dengan cara mengunci Cheng dari belakang. Karena terus melakukan perlawanan, akhirnya Shen menghabisi Cheng menggunakan sebuah penggaris. Akibat luka goresan yang mengenai lehernya, Cheng tewas seketika di tempat kejadian. Lalu di scene akhir film ini, kita akan diperlihatkan Shen dan Kapten Liu sedang berjalan santai. Shen terpaksa menggunakan kursi roda karena luka yang ia dapatkan. Kapten Liu kemudian memuji Shen karena keberhasilannya menangkap pelaku pembunuhan berantai. Ia juga menjanjikan kenaikan jabatan
sebagai hadiah atas perjuangannya. Lalu setelah itu film pun tamat cuy. Ending yang membahagiakan. Jadi begitulah alur cerita film Dead Casing kali ini cuy. Pesan dan kesan yang terkandung dalam film ini adalah kita harus selalu berjuang secara ikhlas dalam melakukan tugas dan misi sebagai seorang petugas. Keberanian yang tidak mengenal rasa takut yang dimiliki Sean perlu kita tiru sebagai motivasi melawan cobaan yang selalu datang silih berganti. Ingat, Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan dari umatnya. Jadi terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis. So, jika kalian mempunyai film-film menarik, kalian juga bisa memberikan ide tersebut dengan cara isi kolom komentar di bawah, agar film-film tersebut bisa menjadi inspirasi orang lain cuy. Jadi jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Bento cuy. Akhir kata gue pamit, salam Bento untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.